Halo Sobat Kicomania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang mengulas seputar perawatan ciblek sawah serta burung kecil lainnya. Di kesempatan kali ini, kami mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi dan berbagi tentang cara perawatan saat mengatasi ciblek sawah yang gagal jinak ya teman-teman. Di sini kami bukan untuk menggurui teman-teman semua, hanya sekedar berbagi pengalaman saat merawat ciblek sawah agar jinak kembali. Nah, untuk teman-teman pemula yang baru pertama kalinya merawat ciblek sawah, yuk silakan disimak video tutorial ini. Siapa tahu bisa membantu mengatasi rawatan ciblek sawahnya yang gagal jinak ya. Sebenarnya ada beberapa faktor penyebab gagal jinaknya ciblek sawah yang kita rawat. Dari beberapa kali yang kami pelajari, banyak keluhan dari kita semua itu mengeluhkan anakan ciblek sawahnya itu setelah mandiri jadi gagal jinak bahkan giras ya teman-teman. Padahal semua itu rawatan dari lolohan ya. Burung ciblek sawah yang semula jinak tiba-tiba berubah menjadi liar atau giras tentunya sangat merepotkan kita sebagai pemilik atau perawatnya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal ini, berikut beberapa faktor yang menyebabkan perilaku burung ciblek sawah kita berubah drastis. Berdasarkan pengamatan serta pengalaman dari beberapa kali yang kami pelajari, ada beberapa faktor penyebab perubahan perilaku pada ciblek sawah rawatan kita. Nah, yang di antaranya adalah burung ciblek sawah kita sedang stres. Biasanya, burung ciblek sawah kita ketakutan akibat trauma setelah diganggu atau diserang hewan predator seperti kucing, ayam, tikus, atau bahkan ular ya teman-teman. Nah, faktor yang lainnya bisa juga dari trauma juga bisa terjadi setelah burung ciblek sawah kita dipegang dengan cara kurang tepat. Misalnya, saat teman-teman akan memindahkan ciblek sawahnya ke sangkar baru. Kita sebagai pemilik kurang berinteraksi dengan burung ciblek sawah kita. Misal kita selalu menyimpan sarangnya di tempat sepi atau jauh dari pantauan. Selanjutnya, kurangnya interaksi juga bisa terjadi akibat kita jarang memberikan pakan tambahan atau ekstra puding langsung melalui tangan. Ada perubahan mendadak dalam perawatan hariannya, sehingga membuat burung ciblek sawah kita menjadi kaget dan stres. Dua poin ini yang sering kita abaikan, yaitu setelah mandiri jarang kita ajak interaksi, sehingga burung kita jadi gagal jinak. Tetapi sebenarnya burung ciblek sawah rawatan lama atau bisa dikatakan rawatan dari lolohan umumnya sudah dalam kondisi jinak atau setidaknya jinak lalat ya teman-teman. Kalau mengalami perubahan perilaku biasanya hanya terjadi dalam waktu tidak lama ya teman-teman. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa minggu kemudian kondisinya itu akan kembali pulih seperti sedia kala atau akan balik lagi ke jinak gitu ya. Namun kondisi berbeda akan dijumpai pada burung ciblek sawah bakalan atau bahan dari ombyokan seperti burung dengan mental kurang baik. Diperlukan penanganan secara tepat dalam membantu proses pemulihannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, berikut ini beberapa cara biasa kami atasi ketika burung ciblek sawah kita jadi gagal jinak. Nah, untuk langkah yang pertama, kita mandikan dulu burung ciblek sawah rawatan kita setiap hari dengan cara disemprot menggunakan sprayer sampai basah kuyup. Setelah basah kuyup seperti ini, burung ciblek sawah tidak akan bisa terbang dan menjadi lebih tenang. Pada saat itu, cobalah
teman-teman untuk memasukkan tangan kita ke dalam sangkarnya untuk mengelus-elus bagian kepala hingga punggungnya. Lakukan hal ini setiap kali secara rutin. Setelah burung ciblek sawah kita selesai dimandikan sampai basah kuyup, agar burung ciblek sawah kita merasa nyaman dan mengenal kita sebagai perawatnya, bukan sebagai ancaman. Nah, untuk mempercepat proses supaya jinak kembali, frekuensi mandi bisa dilakukan 2 kali sehari ya teman-teman, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Tetapi jika teman-teman sibuk dengan aktivitas pekerjaan, boleh diganti waktu mandi burungnya itu pada malam hari, itu pada jam 7 malam. Proses mandi malam ini salah satu terapi agar cepat jinak. Terapi mandi malam ini sangat dianjurkan juga untuk rawatan burung dari ombyokan atau mudah hutan ya teman-teman. Nah, setelah dimandikan, berikan jangkrik atau ulat hongkong secara langsung menggunakan tangan. Seperti ini ya teman-teman. Biarkan ciblek sawah kita mendekat dan mengambil jangkrik ini. Nah, jika burung ciblek sawah kita mau mengambil jangkrik atau ulat yang kita berikan, berarti sudah ada kemajuan dan proses jinak kembali akan berlangsung lebih cepat dan mudah. Nah, setelah dielus-elus kepalanya dan diberikan ekstra puding, jangkrik, dan ulat hongkong, langkah selanjutnya burung ciblek sawah kita dijemur dengan meletakkannya di bawah atau teman-teman bisa menyimpannya di tanah. Jangan digantung sangkarnya ya teman-teman. Simpan dan letakkan burung ciblek sawah kita di lokasi yang ramai aktivitas manusia. Bisa juga disimpan di dekat jalan atau di depan rumah yang banyak lalu lalang orang berjalan. Tapi teman-teman, burung ciblek sawahnya harus tetap dipantau dan harus tetap diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya dari gangguan predator, biasanya kucing, ayam, ular, dan yang lainnya. Nah, setelah dijemur, jangan berikan pakan apapun pada burung ciblek sawah kita, agar burung ciblek sawah kita merasa kelaparan. Nah, pada saat burung kelaparan, berikan kembali ulat hongkong atau jangkrik kecil langsung dari tangan. Lakukan cara ini setiap hari agar burung ciblek sawah kita kelak akan terbiasa dan merasa tergantung kepada kita ya teman-teman. Sehingga lama-kelamaan burung ciblek sawah kita tidak takut lagi ketika kita mendekati sangkarnya. Nah, kemudian menjelang malam selepas pemberian pakan ekstra puding hariannya dan setelah mandi malam, langkah selanjutnya yaitu terapi lapar ya teman-teman. Nah, angkat cepuk pakan furnya sampai pagi hari agar burung ciblek sawah kita terasa kelaparan. Setelah pagi harinya, kasih ekstra puding, jangkrik kecil dengan cara disodorkan lagi pakai tangan langsung ya teman-teman. Setelah ekstra puding diberikan, simpan kembali cepuk pakan fur hariannya. Lakukan cara ini secara rutin dan konsisten ya teman-teman. Konsisten dan setiap hari agar burung ciblek sawah yang kita rawat ini akan segera jinak seperti sedia kala. Nah, jadi secara garis besarnya, jika kita ngerawat anakan dari lolohan, setelah belajar mandiri, saran saya sering-seringlah diajak interaksi agar tidak gagal jinak ya teman-teman. Nah, secara kesimpulannya, jika kita ngerawat dari lolohan, jangan khawatir, karakter jinak itu akan muncul kembali seiring bertambahnya usia burung ciblek sawah kita. Biasanya saat puncak birahi kelak tiba, karakter jinak itu akan kembali ya teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan untuk kali ini mengenai cara mengatasi burung ciblek sawah yang gagal jinak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan serta penguraiannya.
Dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan berpartisipasi untuk mengklik tombol merah subscribe, like, serta komen. Serta menyalakan tombol lonceng warna hitam agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari channel kami ini. Dan jika menurut teman-teman konten ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ke saudara, ke teman-teman kicau semua ya. Dan jika ada yang mau ditanyakan mengenai konten ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita berinteraksi di sana ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa bantu menjawab. Nah, akhir kata terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.